guys, saya mau belanja. Hari ini sekalian nganter paket karena selama ini kan saya jualin baju-baju saya ya, yang saya nggak mau bawa ke Indonesia karena September nanti kami mau pindahkan ke Indonesia. Jadi kalau sudah selesai musim dingin, rencananya saya benar-benar mau lebih menyortir mana yang benar baju-baju saya. Jadi kan kita di Indonesia nggak pakai ya baju-baju untuk musim dingin, jadi kebanyakan mau saya jual atau mau saya sumbangin aja, dan sebagiannya lagi saya mau simpan untuk kalau kita liburan ke Jerman. Kan kita ke liburan ke Jerman biasanya musim dingin, jadi paling tidak ada sepatu, boot, ada jaket dan baju-baju untuk musim dingin yang bisa dipakai kalau kita liburan ke Jerman. Tapi selain itu ya, kalau bisa saya jual ya saya jual, kan lumayan ya. Kalau disumbangin kan kita nggak dapat apa-apa. Kalau dijualin ya emang kerjaan juga ya, bukannya untung sebenarnya, tapi paling enggak adalah 1-2 euro uang yang masuk ke kantong. Ya walaupun itu kerjaan juga lumayan kan, ngepak gitu kan, ngebungkusin terus bawa ke pos ya, ke tempat pengiriman paket. Jadi hari ini saya mau ke sana sekalian belanja, jadi ya sekalian jalan-jalan juga. Saya bosan juga ya kalau di rumah terus. Itulah kenapa juga salah satu alasan saya ke Indonesia lagi, karena saya udah bosen banget ya di Jerman ini. Hari ini suhu sampai 18 derajat katanya. Itu udah sesuatu yang luar biasa. Kalau bulan Maret kayak gini biasanya kan masih turun salju ya. Kemungkinan sampai April memang masih ada kemungkinan turun salju, tapi khusus hari ini itu lumayan hangat ya. 18 derajat itu benar-benar kalau orang Jerman itu mungkin sangat jarang ya, kalau musim panas pun ya nggak selalu suhunya sehangat itu ya. Pagi, kalau pagi itu biasanya di Jerman masih dingin suhunya. Sekarang juga masih 8 derajat sih, belum sampai sepanas itu, tapi katanya nanti jam 3 sore gitu bakalan. Sekarang baru jam 9 ya. Ya jadi begitulah kehidupan keluarga kami di Jerman sejak 8 tahun yang lalu, hampir 9 tahun yang lalu ya. Nanti pas Juli kita 9 tahun di Jerman. Pertama-tama ya memang Jerman ini kan negara yang maju ya. Memang kita bersyukur bisa tinggal di Jerman, apalagi di sini memang kampung halamannya suami ya. Jadi suami saya memang asli sini ya. Tapi suami saya sendiri dia tuh nggak betah di sini gitu. Jadi tahun-tahun pertama waktu kita baru pindah itu saya sering berantem sama suami saya. Karena apa? Kita juga baru pindah, baru mau membangun kehidupan di Jerman. Dia udah ribut mau pindah lagi ke Indonesia. Itu saya sebel banget waktu itu ya, karena waktu itu anak-anak saya baru mulai masuk sekolah ya, masuk TK, masuk SD gitu kan. Ya capek namanya kita punya anak kecil pindah-pindah gitu kan. Pengen lah punya kehidupan yang mapan, stabil, maksudnya nggak harus bentar-bentar pindah gitu kan. Apalagi dulu kita sebelum kita pindah ke Jerman tuh kita tinggal di pedalaman ya, di Indonesia Timur. Jadi di sana ya buat saya berat karena banyak keterbatasan kan, kayak akses medis gitu ya, untuk ke dokter. Saya pernah waktu anak saya sakit ya, itu sampai bawa tempat tidur sendiri dari rumah, bawa tempat tidur box bayi gitu. Karena ya memang fasilitasnya kan nggak memadai ya. Anak saya waktu itu kan masih 1 tahun gitu ya. Jadi kalau dia bolak-balik, nanti kalau dia di tempat tidur
kan, nggak ada jagaannya. Tempat tidurnya tuh saya buka, kasurnya itu penuh bekas-bekas darah, noda-noda darah gitu ya, yang nggak dibersihin dengan, ya harusnya kan kalau rumah sakit itu standarnya kasurnya itu kan dari ini ya, dilapisi plastik, ini enggak. Jadi kotorannya tuh masih menempel. Terus saya masukin anak saya ke kamar VIP. Terus waktu saya mau ke kamar kecilnya juga nggak ada air. Terus di tempat penampungan airnya tuh ada cacing. Terus saya harus ngangkutin air sendiri pakai ember untuk ke toilet. Di rumah sakit itu kelas VIP, saya bisa bayangin yang kelas biasa bagaimana gitu, kasihan banget gitu kan. Itu ya, tapi namanya begitulah, kalau di pedalaman kan memang kurang memadai ya. Jadi saya waktu itu seneng aja ke Jerman kan, maksudnya semua lebih memadai fasilitasnya gitu kan, untuk anak-anak juga sekolah gratis segala macam. Tapi setelah 9 tahun itu benar-benar sudah tidak bisa udah nggak bisa dilanjutin lagi, karena kami semua itu udah jenuh banget ya. Jadi akhirnya suami saya yang emang dari dulu niatnya emang nggak mau menetap di Jerman, yang niatnya memang dia mau tinggal di Indonesia sampai akhir hayatnya, ya akhirnya saya dulu berdoa, maksudnya kalau memang Tuhan menghendaki supaya keluarga kita itu ke Indonesia lagi, saya minta supaya Tuhan mengubahkan hati saya gitu kan. Waktu itu hati saya keras, saya nggak mau pindah-pindah lagi, capek pindah-pindah ya. Terus akhirnya sekarang itu jawaban doa saya, tiba-tiba merasa saya nggak bisa lagi gitu, nggak bisa saya di sini gitu ya. Walaupun serba nyaman, serba terjamin ya, saya udah di fase hidup dimana saya mencari makna hidup yang sesungguhnya gitu. Kalau pada umumnya kan di Jerman ya, kita hidup, kita kerja gitu kan, cari uang, nanti kita bisa menikmati hasil kerja keras kita liburan, kita shopping, beli barang-barang yang kita inginkan ya. Nanti kita bisa ngumpulin uang, beli rumah, beli mobil bagus gitu kan, itu menikmati hidup. Tapi sehari-harinya tuh kita nggak benar-benar menikmati hidup. Sehari-harinya ya hidup kita dihabiskan untuk bekerja, ya itu nggak salah gitu. Untuk orang ya pada umumnya memang itulah kehidupan yang normal gitu kan. Tapi di usia yang sekarang itu saya mau hidup saya tuh lebih dari sekedar seperti itu gitu loh ya. Mau hidup saya tuh punya makna yang lebih dari sekedar seperti itu ya. Memang ada harga yang harus kita bayar, tapi itulah demi untuk mewujudkan impian yang selama ini ya, kami memang rindu mau paling tidak mengabdi untuk tanah air. Suami saya dia malah kekeh bahwa dia itu bukannya orang Jerman, dia itu pribumi. Dia bilang itu, dia ngakunya pribumi. Sampai minta diajarin lagu Indonesia Raya katanya, nanti kalau dia mau jadi warga negara Indonesia. Cuma saya bilang ya, main ribet lah, bisa ganti-ganti warga negara. Cuma kan nanti anak saya nih yang bentar lagi kalau udah 17, 18 kan harus milih dia ya. Tapi masih ada waktu, nggak apa-apa lah, biarin dia pilih apapun yang menjadi keputusan dia. Biar dia merasakan dulu apa enaknya atau tidak enaknya jadi warga negara Indonesia kan. Kalau selama ini dia belum mengalami kan, dia belum tahu suka dukanya jadi warga negara Indonesia. Oke, saya sudah sampai sekarang. Tinggal masuk ke toko.